Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Di sini pesertanya udah ada 21, alhamdulillah. Aku langsung mulai aja karena Kak Dianya nanti udah menunggu. Jadi kita bakal mulai aja. Nah, untuk teman-teman yang tadi udah mengechat di forum dan belum bisa untuk mengaktifkan kameranya, nggak apa-apa ya. Nanti disesuaikan aja biar nggak keluar masuk forum gitu. Nah, untuk itu aku mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi ya di hari kedua ini dengan mungkin teman-teman yang berbeda-beda juga karena ada yang berhalangan gitu. Dan alhamdulillahnya kita bisa bertemu lagi dan bertatap muka lagi. Semoga nanti kalau misalnya kita ketemu bisa saling sapa di jalan gitu. Aku awali dengan alhamdulillahirabbil alamin, Robbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita diberikan waktu luang untuk bisa bertemu kembali di acara seminar kemuslimahan EARTSI hari kedua di room Google Meet ini gitu. Tak lupa salawat serta salam kita senantiasa sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya beliau di hari kiamat nanti. Terima kasih kepada teman-teman semua. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk bisa menyempatkan waktunya lagi hadir di acara kedua ini. Aku sebagai MC dan moderator akan mohon izin untuk bisa memandu berjalannya acara ini sampai akhir nanti gitu. Nah, sebelumnya untuk yang belum kenal aku, mungkin yang pertama, kenalin lagi, nama aku Loca Hita, bisa dipanggil Ocha. Aku di sini salah satu founder dari HiArtsy dan teman-teman bisa kepoin Instagram HiArtsy dan ketika teman-teman ikut acara ini tuh sama dengan teman-teman juga mensupport akun Instagram HiArtsy.id gitu. Nah, untuk sedikit informasi aja ya artsy.id bulan ini sedang mengeluarkan series baru yaitu Jilbab Bergo. Buat teman-teman yang mungkin suka bisa langsung cek aja dan sebelum open pre-ordernya ditutup bisa pesan melalui link yang udah tertera di Instagram gitu ya. Terus selanjutnya nanti aku sedikit umumin. Yang pertama nanti kita bakal ada acara langsung yang akan diisi sama Kak Dia. Terus yang kedua nanti kita akan langsung berlanjut dengan sesi menggambar mimpi bersama dan akan dipandu berdoa oleh Kak Karisma gitu. Nah, nggak usah berlama-lama lagi. Alhamdulillahirobbilalamin, Kak Dianya sudah ada di forum. Aku akan nyapa dulu. Assalamualaikum Mbak Dia. Waalaikumsalam. Dengar kan ya suaraku? Iya dengar Kak. Oke, Alhamdulillah. soalnya lagi hujan, nggak nyalain. Oh iya nggak apa-apa Kak. Jadi oke. Sebelumnya terima kasih Kak Dia udah mau hadir di forum kecil sederhana ini dan alhamdulillah karena sebenarnya Kak aku terinspirasi gitu loh Kak sama Kakak dari yang proses kan Kakak salah satu apa ya kerja maksudnya punya industri kreatif sendiri gitu sedang berbisnis di bidang kreatif. Jadi kayak terinspirasi dari situ dan kebetulan HeArtsy lagi mengadakan seminar kemuslimahan ini. Nah, nggak usah berlama-lama lagi. Untuk Kak Dia, kami persilahkan untuk mengisi acara ini. Oh iya, makasih ya. Tadi aku nggak dengar sih Cak kamu ngomong apa, soalnya Oh, habis kepikiran gitu, nggak apa kok tapi. Makasih ya Cak. iya sama-sama Kak. Jadi aku di sini kenalin lagi, kayaknya kurang afdol gitu kalau aku belum kenalan secara langsung ya. Jadi kenalin aku dia atau biasanya dipanggil Dede sih, tapi bebas kalian mau manggil Dede atau dia. Nah, mungkin berbeda banget sama sesi yang sebelumnya. Kalian bakal
dapat insight-insight yang baru atau suatu hal-hal yang baru. Tapi kalau di sini aku lebih ke maaf aku tutup dulu ya len aku kayaknya agak ganggu. Nah, udah. Kalau di sini aku lebih ngajak ke kalian ke nostalgia atau ke suatu suatu apa ya, pengalaman-pengalaman yang dulu. Pun ini benernya aku for the first time banget aku ngisi di luar lingkungan aku ataupun kampus aku. Jadi maaf banget kalau misalnya aku ngomongnya masih terbata-bata, rada grogi atau ngomongnya bertele-tele banget gitu. Oke, langsung aja. Untuk mempersingkat waktu, aku mau ngajak kalian diskusi tentang link presentasi ya. Nah, udah kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Oke, sip. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim. Hal yang pertama aku pengen diskusi tentang status muslim. Pernah nggak sih kalian tuh di titik kalian ngerasa malu dengan status muslim? Malu sama pakaian kalian, cara ngomong kalian, atau apapun hal itu gitu. Nah, karena itu tuh dibangun oleh perspektif kalian sendiri gitu. Ngerasa, oh kayaknya orang lain gak nyaman deh dengan aku yang kayak gini. Atau hal lain sebagainya. Contohnya kayak Islamophobia, dianggap ketinggalan zaman, cupu, lambat, kurang, dan lain sebagainya. Terus di sini lebih aku pengen cerita sih dulu. Jadi aku SMP, SMA itu kan di lingkungan Islam ya, di pondok gitu. Terus masuk ke kampus yang negeri, di mana itu tuh banyak banget golongan-golongannya, kelompoknya, dan lain sebagainya gitu. Bahkan kalau aku kan fakultas seni rupa ya, fakultas seni rupa dan desain. Di mana di sana tuh orangnya tuh bener-bener nyentrik gitu. Kayak pendapatnya tuh bercampur baur gitu. Kayak misalnya temen aku tuh bener-bener dia biasa aja ngaku-ngaku, ya aku LGBT gitu, ya aku ateis, dan ya aku ini, ya aku gitu loh. Jadi sebagai orang yang awalnya di lingkup Islam masuk ke ranah sana bener-bener kaget, dan juga namanya juga pemuda ya, pasti pengen banget nyobain suatu hal baru, yaitu kayak misalnya nyobain gimana sih rasanya masuk ke berbagai golongan dengan iming-iming kayak aku bisa deh masuk ke ranah sana untuk dakwah, untuk ngasih tahu misalnya sederhana waktunya sholat gitu, waktunya ini gitu. Tapi yang terjadi adalah ketika aku mencoba hal itu, bukannya aku berbaur, tapi yang ada adalah aku jadi melebur gitu. Aku malah ngerasain suatu hal perspektif yang salah gitu. Misalnya kayaknya awalnya berbaur nih, terus lama-lama ketika aku main sama mereka, aku ngerasa kayaknya mereka gak bakal nyaman deh kalau misalnya aku pakai kerudung panjang banget nih, udah pendekin aja gitu. Atau bolehlah sekali-kali aku pakai celana, misalnya aku pribadi batasan aku percobaan, batasan aku tuh udah sampai aku kudu banget pakai kaos kaki, rok, terus kerudung panjang dan lain sebagainya. Pasti kalian udah ada lah ya target-target kalian dan lain sebagainya. Tapi ketika akhirnya aku mencoba masuk ke suatu kelompok itu dengan ya ini dengan aku membawa status muslim, aku tapi aku nggak pede dengan status itu, yang ada adalah aku tuh malah ngancurin, ngerugiin diri aku sendiri, dan akhirnya aku mencoba berbaur yang jadinya melebur, aku jadinya nggak tambah pendek misalnya, terus atau aku malah sampai nggak pakai kaos kaki dan sebagainya. Kalau dipikir-pikir kan kayak dengan akhirnya aku nggak pede dengan satu muslim aku malah membuat aku lebih terjerumus masuk ke dalam satu genangan dosa atau keterbukaan lainnya. Untungnya pasti kalian kalau di fakultas atau suatu jurusan itu ada LDF, LDF gitu ya. Nah kalau di aku tuh namanya ada KISR, di mana orang-orang di sana tuh apa ya, orangnya ada yang berbaur-berbaur. Nah, kita-kita yang melebur-melebur ini untungnya ditarik sama mereka. Maksudnya kayak ada diingatkan lagi dan terus. Sampai aku tuh pernah juga masuk ke satu kegiatan yang aku tuh suka banget. Namanya tuh perform. Jadi kalau di FSD namanya ada perform, itu pakai apa sih, kostum-kostum yang warna-warni, terus dan lain sebagainya. Cuma kan kalau di perform tuh kalian orang lain, di situ ada lekukan tubuh, ada misalnya lepas kaos kaki, pakai kostum misalnya pendek dan sebagainya. Itu kan kalau dilihat ya itu berbahaya. Tapi kadang ada rasa, oh sayang banget, aku kan suka ini dan sebagainya gitu. Nah itu lagi-lagi kayak harus mengorbankan, harus
mengorbankan status fisik kalian gitu. Masa harus mengorbankan suatu iman kalian. Jadi yang sebenarnya tuh hal itu malah menjurus kalian ke suatu hal yang besar. Padahal pasti kalian juga sering udah denger sih ke entah guru kalian dan lain sebagainya. Kalau zaman sekarang muslim itu udah nggak cukup lagi. Kalau zaman sekarang muslim itu udah pinter, banyak kok orang negeri yang udah pakai kerudung dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh Islam udah bermunculan, meskipun seiringnya waktu juga banyak apa ya, ilmu-ilmu, bukan ilmu-ilmu sih, pendapat-pendapat pikiran yang lain juga yang akhirnya masuk, hingga kalau sekarang tuh lebih ke Islamophobia kali ya, atau pemecahan pemikiran yang sebenarnya. Oke, lanjut aja. Nah, lanjut ke definisi cantik. Kalau definisi cantik sendiri tuh pasti banyak banget ya sih. Mulai ada orang yang cuman berpikir bahwa cantik itu kata benda, terus atau bahkan udah masuk kata kerja. Misalnya kayak dari tindakan kalian, perbuatan kalian, akhlak kalian, itu bisa juga didefinisi yaitu cantik. Nah, nah ini, jadi aku sebelum kapan hari ya, aku lupa. Aku pernah nanya gitu ke Kak sorry aku, menurut kalian definisi cantik menurut kalian itu apa sih? Ini berbagai, ada yang belum aku masukin juga, lumayan banyak. Dan maaf banget ya, ada apa, belum aku sempat sensor. Ya, aku coba bacain ya. Definisi cantik itu nggak jutek, nggak menakutkan, nggak bosen kita memandang, adem dilihat, sehat secara rupa, jasmani, rohani, dan ada aura kebaikan dari dirinya, glowing muka dan hati. Menurutku cantik itu kalau orang yang ada di sekitarnya sampai mikir, wah dia ini cantik luar dalam. Ya aku ini cantik ya, boleh lah. Tidak berlebihan. Cantik itu kataku pas perempuan bisa disegani karena isinya, orang nggak berani macam-macam sama dia. Good attitude, cantik dan menjadi diri sendiri, tapi tak lupa dengan adab dan akhlak perempuan. Soalnya perempuan pasti dong, siapa dulu yang nyusahin. Orang yang confident, kayak dari cara jalannya pede banget tuh, nggak tahu kayak keren aja. Ketika hati sama pikiran sefrekuensi. Good attitude, bijak, cerdas dan soleha. Pintar dan good attitude. Ya banyak ya. Kalau menurutku cantik itu perempuan yang happy. Kalau di happy pasti dia cantik. Sehat secara rupa, jasmani, rohani, dan ada aura kebaikan dari dirinya. Langsung, karena aku gendut dan kata mama, secantik apapun cewek, kalau gendut jadi nggak cantik. Bersih, resik, gak cuma wajah. Baik hatinya, memiliki empati dan pikiran, that's a beauty of human being. Cantik itu banyak berbuat baik, sesama itu cantik. Punya hati yang tulus, bertakwa, asik. Yang sopan santun, perilaku, dan memiliki tutur kata yang baik. Dilihat dari akhlak, Kak, insya Allah. Relatif sih, tergantung, ini aku ketutupan tulisan. Terus, cantik ketika mampu menerima kekurangan diri sendiri dan melanjutkan kemampuan diri. Muslimah, percaya diri sama diri sendiri, bersyukur dan percaya kalau Allah ciptain kita udah dengan kalau Allah ciptain kita udah dengan sebaik-baiknya. Nggak tahu tergantung lokasi dan konteks. Nah, ini juga benar. Nggak cuma wajah, dia juga cantik kalau aura dipancarkan menyenangkan. Dia yang selalu nyebarin aura positif untuk orang-orang di dekatnya. Karena cantik menurut cuman oh menurut nggak cuman kalau ada orang di sini sampai mikir wah dia ini cantik luar dalam. Nah dari sini aja orang-orang tuh pendefinisian cantik tuh beragam gitu. Maka coba cari kira-kira kalau menurut kamu cantik menurut kamu tuh kayak gimana? Ya apa ya? Kalau menurut aku sekarang tuh cantik terlalu banyak dikonstruksi sama orang-orang gitu. Akhirnya muncul sepertinya nih tadi kayak cantik itu yang langsing, yang putih dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat lagi kebenaran itu akan lebih baik. Kebenaran itu akan selalu lebih indah gitu. Maka coba lihat dari diri kita. Kira-kira kita mampu ngapain sih? Kira-kira kita punya apa sih? Kita punya potensi apa? Sehingga akhirnya kita bisa mendefinisikan definisi cantik itu sendiri. Itu lanjut aja. Nah, wanita solehah adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Tapi sering banget kan dengar hal ini. Bahkan wanita solehah juga apa ya? Oh bukan. Maksudnya pernah nggak sih kalian sering dengar kata guru ataupun siapapun sering merumpamakan bahwa wanita yang soleha itu kayak bagaikan perhiasan, berarti dilindungi, nggak kayak permen yang dibuka dan sebagainya, pasti banyak banget.
Tapi kalau aku lebih nge-highlight tentang kalau wanita itu salah satu tembok, salah satu apa ya, pendiri suatu kaum, suatu bangsa. Maka ketika wanitanya itu hancur, generasinya juga akan ikut hancur, bangsanya juga akan ikut hancur. Maka sering kelompok-kelompok itu menargetkan adalah kita, gitu. Kita sebagai wanita, karena kita adalah apa ya, guru pertama generasi kita, guru pertama anak-anak kita. Ketika kita hancur, ketika kita udah terpengaruh dengan berbagai hal, maka berikut-berikutnya juga bakal hancur gitu. Maka di sini sangat penting banget peran kita sebagai wanita soleha, sebagai wanita yang apa ya, udah nggak ada bergelut dengan pikiran-pikiran kita gitu, udah bisa menentukan visi, udah bisa nentuin sederhana definisi cantik menurut kita gitu. Nah lalu sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu, tapi ia melihat hati dan amal. Tadi Surah Muslim. Tadi aku mau cerita apa ya di sini, aku agak lupa nanti jadi kalau ingat. Oke, selanjutnya. Ini sebenarnya selingan aja sih. Nah, selain untuk merawat ya, dari dalam, dari akhlak kita, juga pasti kita merawat. Kenapa perlu merawat? Kayak good looking, menurut aku itu bukan sekedar cantik ya. Bukan sekedar ganteng atau apapun itu suatu looking. Tapi good looking lebih ke rapi, kamu bersih, kamu wangi gitu. Pernah nggak sih kalian denger, apa namanya, cerita ada orang kayak nggak mau deket sama beberapa ciwi-ciwi muslim yang kerudungnya panjang karena pernah ada ketika dia di deketnya itu tuh bau banget. Ternyata waktu kesidanya kenapa? Karena nggak boleh pakai parfum, karena nggak boleh ini. Padahal kita dituntut juga kan untuk bersihin. Sesederhana kita mandi lah, pakai pakai deodoran atau lain sebagainya. Nah ini sebenarnya itu dapet dari dokter, coba ya aku lupa. Oh, dokter Devina. Aku pernah nyatet, ini sesederhana kalau buat merawat kulit. Kayak membersihkan, melembabkan, melindungi, mengelupas. Kalau mengelupas itu, kalau misalnya kalian kulitnya ada problem, beberapa problem. Sesuaikan banget sih. Nah, jadi kalau pagi itu wajah ya kalian bangun pagi, itu pakai mic cleanser. Terus habis itu dicuci muka, baru pakai toner sebelum kalian pakai pelembab. Terus kalau tubuh ya kalian mandi pakai sabun, terus pakai apa namanya, pakai hand body. Nah keramas juga 2 hari sekali, siang juga. Ini aku baru tahu banget kalau siang itu sunscreennya harus diulang tiap 2 sampai 3 jam. Nah terus kalau malam ngulangin hal yang sama tapi bedanya cuma krim. Ini setelah saya sih, hehehe. Nah jadi kalau kita sangkut paut ini, ketika urusan kita udah punya visi, kita udah jelas ya, sesederhana dari cantik, terus sesederhana dari pikiran kita yang negatif kalian kita suka nggak sih bikin hal-hal ya, contohnya tadi yang aku sama temen aku menganggap mereka nggak nyaman tuh dengan aku yang muslim gitu, aku yang oke, aku pakai juga, aku pakai kerudung gini kalau sakit, terus kalau saliman kayak gini gitu agak jauh dan misalnya kayak mereka nggak nyaman deh, padahal belum tentu pikiran kita itu sebenarnya pikiran mereka, jadi mereka juga mikir gitu, kayaknya aku nggak nyaman deh kalau misalnya dedek gitu deket sama aku, misalnya apa ya, rasa nggak nyaman, ada ketidaknyamanan, padahal ya udah weh gitu ya udah, apa adanya, ya udah dengan kebenarannya ya kayak gini, jangan saling memaksakan. Pasti kita punya secara naluriah kita bakal berkumpul sama orang-orang yang sevisi semisi gitu, nggak mungkin kita akhirnya memaksakan untuk masuk ke suatu golongan, itu sama aja salah satu harus apa ya, salah satu harus mengorbankan gitu, jangan sampai kita yang menjadi yang terkorbankan gitu. Bahkan aku pernah waktu pas di mana ya? Oh, fakultas aku, karena aku sering pakai rok, jadi tiba temen aku yang nonis bilang, dia aku salut banget loh sama kamu. Ah, kenapa gitu? Karena kamu kok bisa sih pakai rok terus? Aku pernah lihat kamu pakai celana, lo keren banget gitu. Aku salut, kamu istiqomah banget ya gitu. Bahkan dia aja nulis tahu istiqomah gitu. Kayak nggak tahu ya, ada apresiasi diri, oh ternyata gak seburuk itu loh mereka nganggep kita gitu, nggak se ekstrem yang kita pikirin gitu, gitu sih ya. Nah oleh karena itu kalau di sini aku ngertiin dakwah ada sesuatu yang mengundang, mengajak deh, emang artinya sih mengundang, mengajak. Nah definisi mengundang dan mengajak itu kan banyak banget ya, gak harus kalian akhirnya dakwah itu sama dengan misalnya ngomong di depan kayak gini ke beberapa orang, atau kalian bikin ilustrasi yang bagus banget gitu, atau kalian bikin
estetik dan lain sebagainya kan banyak kan media sosialnya dia. Jangan sampai kalian memaksakan hal itu, jadinya kalian nggak nyaman gitu. Jadinya kalian uh, yang nggak bisa tapi dibisa-bisain gitu. Kalian benar-benar nyaman. Padahal dari api mengundang, ngajak itu kan bisa berbagai ya, sesederhana kalian kalau aku bilang buang sampah pada tempatnya dengan akhirnya kalian seorang muslim yang rapi terus di depan orang banyak kalian buang sampah itu kan juga mengajak orang-orang buat buang sampah juga, atau kalian lebih suka yang ngajar gitu, ngajar ke anak-anak kan juga bisa ya gitu, atau ya udah nggak apa-apa kalau misalnya emang suka nanya di sosial media juga nggak apa-apa gitu. Jadi biasanya kita mendefinisikan dakwah itu juga sama kayak pendefinisian cantik tadi, terlalu terlalu campur baur sama perspektif orang. Oke, selanjutnya. Nah, terus aku sebenarnya tuh agak bingung dengan kata diperbutkan ya, apalagi muslim yang patut diperbuat dan pandangan Islam gitu. Karena kalau yang aku tangkap, diperbutkan itu bukan suatu tujuan gitu. Diperbutkan adalah suatu dampak dari hal yang kalian lakukan. Diperbutkan itu suatu amanah yang cukup besar gitu. Dalam artinya misalnya diperbutkan itu kalian bakal jadi tenar, kalian jadi akan didamba-dambakan, kalian jadi diagung-agungin kan gitu, atau konteks lainnya lah ya. Jadi aku nganggap kalau di perbuatan tuh bukan satu tujuan gitu, tapi suatu dampak yang harusnya kita apa ya, kita lurusin adalah suatu niat kita gitu. Jangan sampai niat kita untuk melakukan hal kebaikan itu, hal mengajak itu dengan tujuan diperbutkan, nanti aku akan diperbutkan. Tapi itu adalah suatu bonus gitu yang Allah kasih ketika Allah merasa kita mampu gitu untuk mendapatkan hal itu. Aku tuh pernah dengar kalau nggak salah Muzamil gitu, dia cerita kalau dia ya nggak pernah doa gitu, ngapain aku doa untuk menjadi terkenal, itu sama aja aku doa untuk mendatangkan bahaya buat aku gitu, karena suatu hal yang diperbutkan, suatu hal karena aku tuh berat juga ya gitu, tapi ternyata Allah mengakirin aku, dampaknya ternyata aku jadi sekarang gitu, ya udah berarti kalau amanah aku sekarang ya aku mencoba untuk sebisa mungkin menjalankan amanahku itu gitu. Jadi pendefinisian diperbutkan itu cukup banyak. Bahkan awalnya aku itu ngedefinisinya tuh kayak gini, apa ya, kita kita hidup dengan berbagai pikiran dan egoisme diri kita. Banyak hal yang harus kita coba, banyak hal yang memperbutkan kita untuk melakukan suatu kegiatan itu. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi hal-hal yang diperbutkan dalam pikiran kita untuk memilih salah satu yang paling baik gitu. Salah satu yang paling apa ya, sesuai dengan syariat kita gitu. Jangan sampai memaksakan, jangan sampai akhirnya kalian yang jadi rugi karena apa namanya tadi, mikirnya ya udah kan ini aku dakwahnya buat di golongan sana, aku berdakwah buat mereka, tapi nyatanya antara kebaikan kamu yang kamu kasih ke mereka dengan apa yang kamu dapat itu sangat jauh gitu. Misalnya kamu mencoba untuk masuk ke sana dengan dakwah, dengan mengajak mereka kebaikan, ternyata kamu juga terjerumus masuk ke dalam lubang itu makin dalam, makin dalam gitu ya. Sangat singkat jelas dan mungkin kurang jelas, singkat padat dan kurang jelas itu sih. Singkat banget ya atau udah lama? Udah ini terakhir gitu teman-teman, mungkin yang bisa aku sharing beberapa hal. Maaf ya, aku pertama banget